Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita akan belajar cara untuk menulis esai ya guys, khususnya di IELTS TAS 2 yang dimana kita harus menulis sebuah esai ya guys. Nah, jadi di sini saya akan sedikit share gimana caranya saya itu bisa dapat band 7 ya guys di official IELTS ya, official IELTS. Nah, di sini saya akan share gimana caranya untuk mendapatkan band 7 ya guys. Nah, jadi kita bertahap. Jadi teman-teman yang masih dapat band 5,5 atau 6 atau 6,5 untuk dapat 7 ya bisa lihat video ini ya guys. Jadi saya akan share caranya gimana. Jadi sesuai dengan jadi kita harus lihat dulu ya guys. Band apa namanya yang diinginkan oleh examiner itu apa ya guys di sini. Nah, di sini ada dua untuk tas 2 untuk dapat band 7 ini. Tas responnya harus bagaimana, teman-teman harus tahu coherence dan cohesionnya. Kemudian lexical resource-nya dan juga di sini ada grammatical and accuracy ya guys. Nah, jadi untuk membantu dalam proses pembelajaran teman-teman bisa pakai ini ya guys. Ini gratis atau quillbot.com. Bisa juga pakai Google Translate ya guys. Kemudian bisa juga pakai ChatGPT bisa membantu untuk menuliskan esai atau memperbaiki tulisan kita ya guys. Oke, kita mulai saja. Di sini nanti saya akan bantu untuk bagaimana caranya menulis ya. Di sini ada sebuah contoh soal ya guys. Ini contoh soalnya. Jadi di sini ada soalnya yang dimana tipe soalnya adalah disagree atau agree ya. Atau tipe soalnya adalah opinion essay. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di IELTS itu ada 4 jenis essay, ada opinion essay, ada advantages, disadvantages, ada discuss both of you, dan yang satu lagi adalah problem and solution ya. Jadi ada 4. Nah, kesempatan kali ini kita akan coba untuk yang opinion essay khususnya di agree atau disagree. Nah, cara cepatnya untuk menulisnya ini, jadi hal pertama yang dilakukan adalah kita buat di sini introduction ya. Introduction. Kemudian ada body 1 ya guys. Body 1. Kemudian body 2. Kemudian ada kontra body 1 ini yang pro ya, alasan pro-nya. Kemudian ini ada alasan pro-nya yang untuk body 2. Kemudian di sini ada kesimpulan ya guys atau conclusion. Nah, di sini ini wajib ada ya guys. Jadi strukturnya seperti ini. Jadi kenapa saya buat seperti ini? Karena di IELTS itu dia akan melihat seberapa baik kita mendevelop sebuah idea ya guys. Jadi kita punya satu idea, kita develop. Jadi otomatis di sini saya punya 3 idea untuk mensupport pertanyaan ini ya guys. 2 untuk support positifnya atau agree-nya dan 1 untuk support disagree-nya. Ini harus ada ya guys. Karena kalau tidak ada nanti nggak bisa dapat 7 guys. Nah, pola seperti ini. Kenapa saya buat jadi tiga paragraf? Karena di sini untuk menunjukkan kepada examiner kita itu baik untuk mendevelop sebuah idea ya guys. Dan juga conclusion. Oke, ini introduction. Introduction ini jadi unsur yang harus ada adalah parafrase yang paling penting ya. Parafrase dan thesis statement. Nah, ini harus ada ya guys. Nah, ini kalau yang ini harus ada main sentence atau di sini main sentence ya. Sentence. Terus sentence. Oke. Kemudian harus ada explanation. Oke, kemudian ada example. Ini an example ya. Nah, ini. Kemudian ada closing statement. Atau ada conclusion ya. Nah, ini harus ada guys. Ini wajib. Ini baru asal ada. Kadang teman-teman yang masih dapat 6 itu tidak menerapkan pola seperti ini ya guys. Kadang ada ininya tapi example-nya kurang seperti itu atau terlalu banyak terlalu banyak kata-kata seperti penyambungnya itu terlalu banyak, tapi jangan terlalu banyak juga, tapi jangan sampai nggak ada juga. Oke ya. Ini juga sama ya guys. Nah, ini kemarin saya coba yang ini body
Ini body 3 ya. Nah, ini bisa sama juga main sentence, explanation, and example. Nah, ini juga ini opsional ya, yang ini opsional. Nah, ini yang conclusionnya opsional ya guys. Nah, kemudian untuk yang conclusion ini harus ada dari yang pertama harus isinya ada ya. Tes apa restate again your thesis statement. Nah, kemudian harus ada ini guys. Ini nih. Ada alasan 1, alasan 2, dan kontra 1 guys. Nah, ini kontranya ya, dan kontranya ini harus ada guys. Seperti itu ya guys. Jadi ini harus ada guys. Ini harus ada. Kalau ini nggak ada nanti nilainya akan berkurang ya guys. Jadi ini yang perlu diperhatikan di sini. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai saja latihannya. Jadi kita sambil belajar grammar juga ya guys. Nah, sambil kita belajar grammar juga di sini ya. Oke. Jadi di sini saya akan tunjukkan sedikit ya. Jadi karena ini penilaian seperti ini, jadi task respon itu harus 7, coherence-nya harus 7, lexical result-nya 7. Nah, ini grammar, range, dan akurasi inilah kita nggak perlu target terlalu mahir banget di grammar ya guys, karena dapat 6 pun di sini dengan grammar yang biasa pun kita tuh bisa dapat 7 guys. Asal atas respon, coherence, kohesi, dan lexical resource-nya itu cukup lah, seperti itu ya guys. Cukup ini 7, 7, 7, ininya 6. Nah, ini bisa 7 ya guys, tentunya. Di khusus tas 2-nya ya, oke. Oke, kita back lagi. Nah, sekarang kita buat seperti ini guys. Jadi Anda buat dulu introduction. Nah, berarti di sini ikuti kalau saya kemarin ini ya, in the era of modernization. Oke ya. Jadi kalau pakai S ini British ya guys. Nah, seperti ini modernization, generalization. Nah, kalau S ini pakai British ya guys, karena kita ada di British, jadi modernization kita pakai yang British style ya. Kita pakai S di sini. In the era of modernization. Nah, ini kan kita buat dulu sebuah kalimat umum guys. Jadi yang global. Jadi satu kalimat umum. Nah, di sini kita bikin aja di sini government fund are limited ya. Berarti funding. Nah, funding kita bikin funding in government. Oh, ini aja lah, kita spending fund in government have. Ini kan kalau spending berarti di sini harus has ya guys. Has become. Nah, ini jadi past participle ya, has become a significant concern in society. Nah, seperti ini ya guys. Ini kalimat utamanya dulu. Jadi di sini saya ajarkan grammar juga ya guys. Jadi ini government, ini S karena jamak ya. Ini spending. Jadi kalau spending di sini harus has become past participle ya guys. Has become, bukan has become ya. Has become a significant, ini adjective, ini concern, ini noun ya guys. Nah, di sini ada a, berarti dia sebuah concern. Jadi ini adverb, adjective, significant adjective menghilangkan noun di sini. Jadi in society. Oke. Ini kalimat kita udah punya kalimat utamanya guys. Terus habis itu kita buat lagi kalimat berikutnya guys. Nah, kalimat berikutnya itu apa? Kita paraphrase yang ini guys. Nah, jadi untuk di IELTS itu kita gunakan kalimat kata-kata yang jamak ya guys. Jadi misalnya seperti ini. Some people believe that. Nah, kata-kata seperti itu guys. Jadi lebih umum. Some people, some individuals. Nah, ini bisa diganti some individuals. Some individual ya guys, individuals atau some people, itu aja ya guys. Nah, itu boleh. Believe. Nah, gini ya guys. Some people believe, nggak pakai S karena di sini jamak. Some people believe that. Nah, that jadi setelah that ini noun ya. Ada government should
should spend more on. Nah, ini di sini ada should spend more ya guys. Nah, berarti di sini harus kata kerja. Amount of money. Nah, di sini money on scientific research. Ini guys. Some people believe that the government should spend more amount of money on research. Ya kan guys. Nah, di sini terus ini kalimat ininya apa namanya? Kalimat parafrase ya guys. Nah, terus di sini kita however. Nah, however yang ininya nih. Nah, ini kita akan bahas ini. However, nah katanya di sini however the government should spend the fund. Ini guys ya, jadi the fund, jadi spend, jadi yang ini katanya itu on less important art ya, hal-hal yang tidak penting ya guys. Nah, seperti itu. Should spend the fund on di sini guys ya, on some experimental studies. Jadi ada variatifnya studies. Nah, seperti itu ya guys. Nah, ini kalimat parafrasenya ya guys. Saya buat seperti ini jadi lebih gampang ya guys, jadi bahasa yang bisa dipahami. Nah, sekarang kita buat thesis statementnya. Jadi thesis statementnya, misalnya teman-teman itu setuju atau nggak setuju. In my opinion, I believe that the government should spend the funds on experimental studies. Seperti itu ya guys ya. Jadi ada kalimat tesisnya. Jadi kita tuh mau mendukung yang mana. Jadi kalau saya mendukung yang pemerintah itu harus membelanjakan sebagian uangnya itu di hal-hal yang berbau scientific atau research ya guys, seperti itu. Kemudian di sini this essay will support this view and provide some comprehensive examples gitu ya guys. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kalimat bahwa kita tuh mau ngapain sebenarnya di essay ini ya guys. Jadi this essay will support this view and provide some comprehensive example. Nah, ini udah cukup ya guys ya. Jadi ini udah jelas main center parafrase dan thesis statementnya. Thesis statementnya seperti ini ya guys. Nah, ini contohnya. Nanti di akhir bisa teman-teman koreksi kalau masih ada waktunya ya guys. Jadi pas tes resminya nanti seperti itu. Nah, ini I believe the government should spend the fund on experimental studies ya, seperti itu. Oke, sekarang kita buat ininya ya, ininya nih. Body 1, 2, 3 dan conclusionnya ya guys. Jadi di sini untuk mempermudah saya bikinnya gini. To begin with. Nah, bikin dulu. Terus di sini beside that. Nah, ini kan support yang pertama ya. Ini yang pertama di sini. Yang kedua di sini. Habis itu ini kontranya ya. Kontranya pakai kata-kata yang kan biasanya however kan. Nah, ini however. Nah, jangan pakai however lagi, tapi pakai katanya yang lebih bagus. Nonetheless. Nah, nonetheless. Ini kan. Jadi ingatnya nonetheless. Oke ya. Jadi selain daripada itu bahasa sederhananya. Atau bisa juga nevertheless. Bisa. On the other hand. Nah, ini bisa seperti itu ya guys.
Saya pakai nonetheless. Oke ya. Kemudian jangan lupa di sini in conclusion. Nah, ini ya guys. Nah, di sini. Jadi kita buat body-bodinya seperti ini. Pakainya ini explanation, example, dan closing statement. Oke, kita mulai yang pertama ya guys ya. Nah, to begin with. Nah, berarti kan ini menyatakan bahwa main idenya itu apa yang kita mau tulis di sini. Alasan kenapa kita mendukung bahwa pemerintah itu harus menghabiskan dana di yang berbau scientific ya. Kalian teman-teman di sini bisa kasih pernyataan apa gitu. Nah, saya punya 2 alasan kenapa pemerintah itu harus menghabiskan dananya di scientific research. Yang pertama, karena dengan scientific research ini akan menghasilkan sebuah karya inovatif pertama. Terus yang kedua, kalau saya itu akan membantu pengembangan skill dari siswa-siswa kalau mereka terlibat langsung di riset itu. Oke, terus ininya nonetheless-nya kontranya. Ya kontranya itu berarti kebalikannya guys. Jadi kita kenapa yang kontranya itu kenapa pemerintah itu harus menghabiskan dananya tuh di hal-hal lain selain daripada scientific research. Nah, saya tulis bahasa Indonesianya dulu di sini ya. Yang pertama untuk membantu menghasilkan karya yang bermanfaat ya dan inovatif. Nah, ini pakai bahasa Indonesia dulu aja. Terus yang kedua di sini alasannya karena dapat gini dulu deh guys. Jadi biar gampang nanti teman-teman dapat membantu siswa dalam meningkatkan skill risetnya. Nah, seperti itu. Terus yang nonetheless-nya alasannya yang kontranya pemerintah harus mempertimbangkan aspek lain, misalnya aspek lain selain riset sains ya. Misalnya di ini ya, infrastruktur dan manajemen. Nah, gini aja dulu guys. Oke. Berarti sekarang kita akan mengembangkan topik ini ya guys. Ini harus karena waktunya 40 menit ya guys. Jadi saya kemarin mengerjakan ini tuh pas 35 menit ya guys. 35 menit selesai semua saya tulis dan ada sisanya kurang lebih 3 menit untuk cek spelling, grammar, dan verbnya, auxiliary verbnya saya cek kembali. Seperti itu ya guys. Oke. To begin with. Nah, jadi jadi kita mulai dulu. Experimental research, experimental studies can produce some innovative and beneficial product. Ini guys ya, produk. Simple aja dulu. Experimental studies can produce atau can jadi teman-teman pikirkan ini bahasa sederhananya aja dulu. Yang penting kita punya ini ya guys, main sentence-nya dulu ini harus ada. Kalau nggak ada main sentence-nya itu tuh nggak akan bisa dapat 7 guys. Jadi harus ada ya, seperti itu. Oke, ini to begin with masuknya dia ke coherent kohesinya ya guys. Jadi kita tahu ini tuh to begin with. Jadi atau kalau nggak first of all, bisa di sini first of all, bisa. Saya pakainya to begin with aja. Experimental studies, ini adjective, can produce some innovative and beneficial product that can help to increase the economy in a country. Nah, jadi experimental study itu dapat menghasilkan sesuatu yang inovatif dan produk-produk bermanfaat yang dapat meningkatkan ekonomi di sebuah negara ya guys, sebuah negara ya. Jadi saya spesifik in a country.
Jadi, nah ini kan sudah ada nih, sudah ada kalimatnya. Nah, untuk meningkatkan yang ini, koheren dan kohesinya, nah teman-teman bisa pakai di sini to be, bisa pakai additionally. Nah, seperti ini ya guys. Nah, additionally atau to be more specifically. Nah, itu kan jadi ini tuh menandakan bahwa kita tuh akan menjelaskan yang ini guys. Nah, oke ya. Kita akan menjelaskan kalimat sebelumnya. To be more specifically, berarti kan produk-produk yang inovatif dan bermanfaat. To be more specifically, berarti they can significantly. Nah, ini adverb ya guys. Nah, ini adverb. Berarti can significantly help, can significantly improve ya. Boost. Nah, boost the economy because it can trigger more karena apa ya, the economy because it because many favorable product will be in market. Oke, gitu ya guys. Nah, will be in market. Nah, seperti itu. They can significantly boost the economy because many favorable product will be in market. Jadi ya seperti itu ya. Because many, because of apa namanya, scientific result. Nah, because of scientific result. Nah, scientific. Oke, ini ya guys. Nah, because of scientific research. Nah, berarti ini kan udah nih penjelasannya. Tinggal kasih example-nya. Jadi example-nya itu kan kalau nggak for example, nah, atau for instance, atau yang paling kerennya to illustrate. Nah, gini guys, to illustrate. Nah, saya pakai to illustrate ya. Nah, to illustrate. Misalnya di sini kenapa dia itu bisa menghasilkan produk tadi, favorable product ini, favorable yang bermanfaat ya, yang berguna ya, banyak untungnya seperti itu ya. To illustrate, in the United, nah ini guys ya, United States of America, many firms itu perusahaan ya guys, many firm make use. Nah, ini jadi pas ya guys. Jadi ini make use ini make use aja ya. Jadi make use memanfaatkan atau utilize. Nah, utilize. Jadi kerennya gitu. Many firm utilize apa namanya, produk many firms, atau ini aja nih, many firms. Ini nih, jadi ini many firm in the United States. Ini guys ya, such as misalnya Google, IBM, Amazon, apa lagi, misalnya Microsoft. Nah, ini koma ya guys. Jadi karena ada such as di sini ya guys. Such as di sini pasti ada koma. Many firm in the United States such as utilize some useful result. Ini kan from
from from scientific research, atau kalau nggak experimental research. And nah ini and they become more profitable. Nah, gitu guys. Many firms in the United States such as Google, IBM, Microsoft utilize some useful research from experimental research, and they become more profitable. As the result, nah ini guys, as the result ini menyatakan bahwa ada conclusion, ada statement penutup di sini guys. As the result, atau misalnya, atau bisa juga therefore, atau bisa juga thus. Nah, jadi di sini as a result. Nah, ini menunjukkan bahwa ini tuh ada kesimpulannya guys. As a result. Nah, as a result, many users from all around the world around the world purchase. Nah ini guys, karena ini tensesnya ini present, jadi purchase aja ya. Purchase. Nah, many user from all around the world purchase those product, those software ya, those product and increase the economy. Udah gitu guys, cukup guys. And increase the economy. As a result, many users from all around the world, purchase those product. Nah ini jamak ya, and increase the economy. Udah cukup sampai gitu aja guys. Jadi ini udah satu paragraf, satu develop idea ya guys. Nah ini satu develop idea. Oke, sekarang kita buat lagi yang ini ya, yang berikutnya nih. Ini aja udah berapa kata nih. Nah, ini berapa kata nih. Ini kalau kita hapus. Itu aja udah berapa nih? 119 karakter. Ya udah, ini udah cukup lah, udah lebih dari cukup nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini berarti yang berikutnya dapat membantu siswa dalam meningkatkan skill riset. Oke, besides that, scientific can lead to be more beneficial for student especially, nih guys, ini gini ya, pasti koma, especially in atau at in higher education system. Ini guys, scientific can lead to be more beneficial for student especially in higher education. Oke, ini kalimatnya ya. Beside that. Oke, ini beside that ya, pakai S, sorry. Ini harus pakai S. Oke, beside that, scientific can lead to be more beneficial for student especially in higher education system. Nah, ini kalian jelaskan kenapa. Oke, why? If, jadi jangan lupa ada kalimat kondisionalnya guys. If the student get more if the student are involved
in advanced research oke ya, jadi advance ini adjektif ya guys. In advanced research their skill will significantly ya, jadi will considerably improve. Nah ini guys ya, ini keren tuh kata-katanya. Jadi udah ada kata ininya, ada kata penggandaiannya ya. If the student are improved di riset-riset yang signifikan itu, their skill will considerably improve because they will no longer only study in the class. Nah, because they will no longer but jadi gitu ya guys. Nah, their skill will considerably improve because they will no longer only study in the class. Jadi dia meningkat karena dia tidak lagi di kelas. And nah ini ya, improve because ya, jadi they and nah ini karena dua klausa berbeda ya guys, jadi harus pakai koma dan and they more practical than theoretical. Nah, gini ya guys, theoretical. Nah, gini guys, theoretical. Oke, some lapses, jadi beberapa spelling salah di band 7 itu masih oke guys, jadi nggak masalah ya. Jadi menurut explanation dari yang tadi itu band yang ini nih. Nah, ini kalau grammatical range ini kalau masih ada salah ini nggak apa-apa ya guys, jadi masih ditoleransi. Oke, and they do more practical than theoretical. Oke, ininya udah nih penjelasannya nih. Jadi ada kalimat pengandaian, ini merupakan kalimat kompleks ya guys. Nah seperti itu kan. Jadi dia ada kata-kata sambung and dan juga ada kata conditional di sini ya guys. If their skill bla bla bla, seperti itu ya guys. Jadi pastikan ini benar secara gramatikal, minimal benar. Teman-teman harus tahu kapan harus pakai s, kapan harus pakai tidak, kapan harus pakai to be, komanya setahunnya harus seperti apa ya guys, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk for yang example-nya ya. Sekarang example-nya berarti for instance. Nah, karena yang di atas kan udah to illustrate ya. Nah, to illustrate, jadi jangan pakai to illustrate lagi, tapi pakai for instance atau for example ya gitu ya guys ya. For instance, many conference atau many fundingnya itu bisa untuk mengadakan penelitian atau hibah-hibah internasional ya guys. Jadi for instance, student can join with their lecturer to do some beneficial, kan udah tadi ya, udah pernah dipakai. To do some important jadi mereka itu bekerja dengan dosen-dosennya untuk melakukan sesuatu misalnya kan di sini jadi mereka itu nggak praktek lagi, nggak teori lagi, tapi dia itu lebih ke arah praktikal ya, praktek. Jadi tinggal kita kasih contoh nih, student can join the lecture to do some important research such as. Nah guys, jadi
Ini such as ini memberikan contoh ya guys, bisa pakai such as, bisa pakai among which are. Nah, ini bisa ya guys, atau bisa pakai namely di sini. Nah, seperti itu. Nah, kerennya sih among which among ya, among which are. Nah, diantaranya adalah mereka dapat join dengan dosen-dosen mereka untuk melakukan sesuatu important research. Contohnya among which diantaranya international conference, ini ya, international conference. Nah, sebegini ya, conference ya. And workshop in science and technology. Nah, gitu guys. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi udah nih contohnya nih, misalnya mereka which international conference dan workshop di sains teknologi. Terus kasih keterangan lagi, because they are used to join because, atau nggak usah, langsung aja, ini udah cukup soalnya. Jadi langsung aja kesimpulannya guys. Kesimpulannya jangan pakai as result lagi, tapi pakai does. They can their skill can be their skill can be kira-kira ya, does their skill can improve, can improve, nggak apa-apa pakai lagi, can improve and produce some article, skill can improve and article. Udah gini aja, does they can skill improve significantly. Udah gitu aja guys, so that it can help the government to obtain advanced economic. Dah gini guys, bisa ini. So that it can help the government to obtain advanced economy because of skillful human resources. Udah. Because produces skillful human resources. Oke, udah benar. Skillful human resources. Oke, benar. Oke, sekarang kita lanjut yang berikutnya ya guys. Ini yang kontranya ya guys. Nah, ini kontranya. Nah, ini udah cukup guys. Nah, sekarang kontranya ya. Nah, ini berarti kontranya. Nah, berarti kontranya kita harus ngasih informasi yang berlawanan dari ini ya guys. Ini berlawanan dari ini. Nah, berlawanan berarti di sini the government should consider other aspect such as infrastructure and management system. Nah, gini guys, should consider other aspect of research.
Nah, udah gitu guys. Aspect of research. Nah, udah. Other aspect of research. Oke. Okay, nonetheless, the government should consider other aspects of research, such as infrastructure and management system. Oke. Nah ini udah kata ininya ya guys, kata kalimat utamanya. Nah sekarang kita akan jelaskan apa namanya? Kita akan jelaskan lagi menambah dengan pakai kata sambung ya guys. Nah ini tadi ini saya harusnya tambah di sini ya, atau kalau sini additionally. Furthermore, nah ini jangan lupa ya. Jadi biar nambah ininya ya guys. Jadi nambah koheren dan kohesinya jangan lupa dari setiap transisi antara main sentence, explanation, example, closing statement minimal tambah seperti itu ya guys. Oke. Can improve significantly so that it can help the government to obtain advanced economy because of skillful human resources. Oke. Oke, ini langsung. The government should consider other aspects of research such as infrastructure and management system. Nah, kita kasih kejelasannya lagi. This aspect are also nah ini guys, jadi yang bikin nambah itu jadi kata seperti ini. This aspect kan kalau misalnya para importance, jadi maksudnya itu aspek ini adalah hal yang penting ya guys. Nah kalau pakai kata seperti ini kan nilainya kecil, makanya kita harus pakai seperti ini, pakai of. These aspect are paramount importance. Nah ini nilainya lebih tinggi guys. Kenapa pakai ada are setelah of? Seperti itu ya guys. The aspect are of paramount important because they, nah ini kan ganti lagi guys karena udah disebutkan aspek, because they can also help the government to achieve the desirable goal. Nah, kayak gini guys. Bisa juga seperti ini atau desired goal. Nah, bisa this aspect are paramount important because they can also help the government to achieve desired goal. Ya seperti itu guys ya, bisa. Nah, kasih penjelasannya lagi guys, bisa kasih kesimpulannya. Nah, ini kan tadi for instance udah, to illustrate udah. Nah, sekarang kita pakai di sini misalnya for example ya, karena tadi for instance udah. For example. For example ini guys. Nah, jadi jelasin nih, for example many aspect, jadi infrastruktur ya, jadi kan infrastruktur dan manajemen sistem also have infrastruktur. Jadi okay, for example, if many research, if the fund is atau spend on infrastructure and management system, it can also if the fund spent on infrastructure, jadi ini, nah ini ya, jadi infrastruktur itu jamak ya, infrastruktur ya, and management, ini manajemen sistem ya, manajemen sistem, it can also trigger the growth of economy. Nah udah gitu aja.
It can also me, atau kalau enggak the phone many, ini many, atau kalau it can produce more product in both sector that can efficiently improve the economic, can rise the economy. Nah gitu guys. Nah ini udah cukup guys kayak gini. Jadi kita berargumen bahwa aspek-aspek lainnya itu penting untuk dipertimbangkan. Nah ini kenapa infrastruktur penting dan manajemen sistem, karena mereka juga dapat membantu pemerintah untuk mencapai goal yang diinginkan. Contohnya nih, misal kalau dia membelajarkan di infrastruktur dan manajemen sistem, itu akan menghasilkan produk, more product di dua sektor, can produce more product in both sector that can efficiently rise the economy. Nah, udah cukup sampai ini. Ini kalau mau conclusion udah cukup. Setidaknya kita sudah mengargumenkan dua hal yang berbeda guys, seperti itu. Itu udah cukup. Oke ya. Nah, ini conclusion ini harus mencakup ini ya guys. Nah, ini ya. Saya kasih lihat lagi. Ini saya di sini harus mencakup 3 ini guys. Karena teman-teman sudah menulis ini. Nah, ini yang dari teman-teman tulis. Nah, ini harus mencakup ini guys. Nah, ini harus mencakup. Oke. Gimana caranya membuat kesimpulan dengan 4 ini 1 2 3 4 ini ya. 4 ini tuh ada di conclusion guys. Ini harus ada guys. Kalau 4 ini dari teman yang sudah tulis ini tidak di conclusion, itu akan mengurangi nilai guys. Jadi otomatis 4 main idenya mulai dari paragraf 1, 2, 3 dan 4 itu harus ada di conclusion. Caranya gimana? Caranya simpelnya seperti ini. Taruhlah ini, anggaplah ini kita kasih atau kita mulai dari sini dulu deh. Ini saya kasih nilai, ini A. Ini saya kasih nilai B. Ini saya kasih nilai C ya. Ini C kontranya ya. Kemudian ini saya kasih nilai X. Nah, ini saya kasih nilai X. Oke, cara simpelnya paling gampangnya gini guys. While ini kan A and B are the factor, the important factor in temanya kan scientific research kan, berarti ini copy ini in scientific research. Nah, in scientific research while A and B are factor in scientific research. Nah, atau kalau enggak are main factor, are the main reason atau are main factor. While A and B are the main reason, reason ya guys, ini 2 ya guys. While A and B are the main reason for the government to spend money. Udah gini guys. Oke ya, jadi A and B. Ini A and B. Kemudian C-nya taruh di sini guys. C. Nah, C is also a factor that should be considered. Nah, udah guys, considered ya. Nah, considered ini adalah sinonim dari yang ini guys. Mana tadi?
perceive. Mana tadi ya? Ini nggak apa-apa, considerate nih guys ya, pakai considerate. C also should be considerate. Nah, terus yang di X-nya kan belum nih. Nah, X-nya rumusnya however. Nah, udahlah, lu berarti Anda tinggal restate si tesis statementnya. However, nah nah jadi kan udah mencakup nih. While A and B are the main factor for the government to spend money, C is also a factor that should be considered. Berarti kan sudah A, B, dan C ini udah tercakup di sini ya guys. Nah, however, nasi sadehnya nih. However, I believe I really support the government to spend much money on experimental studies. Nah, udah gitu guys. In order to achieve the remit of ini guys, ekonomi. Ini keren guys. Nah, udah gitu guys. Berarti kan ini udah tercakup semua guys. Ini udah tercakup ya. In conclusion, well A and B. Nah, sekarang teman-teman tinggal ini nih, para proses si A-nya masukin ke sini, B-nya masukin ke sini. Nah, caranya gimana? While, nah berarti ini kan teman rangkum nih. Experimental study, producing some innovative. Berarti kan ini producing. Nah, berarti tinggal para prase. While producing innovative and useful product, producing berarti N satu lagi ya guys, NB-nya apa? N helping, karena di sini producing, sini juga ada helping ya guys, helping student in higher education to improve, helping student in higher to improve their skill, performance atau yang lain ya, performance. Nah, gini guys, to improve their performance are main reason for the government to spend money. C, nah C-nya ini other aspect. Nah, ini guys, jadi other aspect, jadi infrastructure and management system as ini guys, berarti ini infrastructure and management system that act as an other aspect. Ini infrastructure and management system. Ini berarti karena di sini ada dua ya guys, jadi di sini harus ada R ya. Udah. Nah, udah. Atau kalau enggak udah gini aja, simpelnya ya. Dah. Are also ya, ini hilang ya. Are also factor that should be considered. Oke guys, jadi gitu ya cara nulisnya ya. Dah ya, ini kan udah selesai nih. Nah, ini udah selesai, kita coba paste ya, kurang lebih grammarnya salah-salahnya berapa. Nah, ini 368 kata ya guys. Oke guys, jadi kelihatan ya, saya salahnya cuma sedikit ya, scientific cuma salah koma atau sedikit. Nah, ini udah cukup guys. Jadi sesuai dengan
apa namanya, sesuai dengan ini petunjuknya bahwa nih, bahwa dia menyatakan bahwa very limited range structure is used. Oke, memang kita strukturnya terbatas ya guys. Nah, subcoordinate class apa subordinate class juga jarang, dan paling banyak itu kalimat simpel ya guys untuk 7 itu. Nah, some struktur juga memang kita akurat ya, tapi memang ada grammar kita yang error terjadi. Tapi tidak, ini katanya, tapi tidak menghalangi arti kita untuk menyampaikan sesuatu ya. Nah, tanda baca juga kadang sering salah atau nggak cukup ya. Tapi hal ini udah, sorry, ini, oh ini tadi di band 4 ya, sorry, yang di band 7. Nah, tapi di sini katanya beberapa grammar juga sering salah ya, tapi tidak menghalangi proses komunikasi itu kan. Nah, ini nggak apa-apa, jadi salah. Seperti itu ya guys nih, katanya tuh. Grammar dan tanda baca are usually well controlled and error free sentence are frequent. Ya memang sering ya. Oke, tapi yang saya tulis tadi ini tidak salah ya guys, cuma hanya ada beberapa salah nih. Oh ini salah nih saya nih. Theoretical. Ini harusnya gini. Theoretical. Oke, benar kan? Theoretical. Cuma karena apa namanya? Theoretical, karena salah penulisan aja guys. Tapi secara overall apa yang saya tulis ini sudah benar ya. Ini misalnya kayak an ya, kurang an-nya seperti itu ya guys. To achieve ini misalnya achieve salah, achieve harusnya kan. Ya kan seperti itu. Conference ini kalau apa salah ininya ya, spellingnya ya guys misalnya itu. Tapi masih 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 ini lah guys, masih apa namanya, masih masih bisa diterima ya. Comprehensive example ini salah example. Nah ini seperti ini ya, seperti itu guys ya. Jadi ini cocok, udah 369 kata ini sudah sangat oke banget nih guys. Ini udah menjawab nih. Ini udah menjawab tes responnya, meskipun nggak semuanya secara detail, tapi itu udah menjawab. Coherent cohesive-nya juga udah masuk, leksika resortnya juga sudah ada ya tadi. Misalnya ini leksika resortnya nih, ini bisa pakai ini. Untuk teman-teman yang lain bisa iron for. Nah ini bisa lebih bagus lagi, iron for. Nah itu bisa. Atau yang lainnya misalnya manifold, corpo red. Nah bisa seperti itu ya guys. Nah ya seperti itu, bisa utilize ekonomi. Utilize ini bisa apa, bisa diganti kata-kata yang lain seperti itu ya guys. Ini contohnya kita untuk targetnya di band 7 dulu guys. Oke, sampai situ dulu guys. Oke guys, mungkin itu dulu yang bisa saya share di kesempatan kali ini ya, khusus di materi agree or disagree ya. Oke, nanti di video-video berikutnya mungkin saya jelaskan untuk materi yang lain guys, mungkin untuk yang tipe esai yang lain ya, to discuss both of you, mungkin problem statement atau di advantages dan disadvantages. Oke guys, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.